Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta Khalik langit dan bumi, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin.
akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan kuduskan kami terlebih dahulu Tuhan, dan kami layak untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Tak terbilang Tuhan jumlahnya jika kami berhitung atau sebutkan satu persatu. Tapi Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar buat kami semua. Kami bersyukur untuk semua hal tersebut Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau serahkan ibadah kami ini. Biarlah boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan jamah, Tuhan urapi. Biar apa yang sudah dipersiapkan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, mengena pada hati kami semua, mengena pada setiap diri kami yang hadir pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kami yang sudah hadir di tempat ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hal-hal yang berat dalam hidup kami, pergumulan-pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami dalam Tuhan, kami tahu ada jawaban, di dalam Tuhan ada mujizat, ada perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kami yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau serahkan sempurna ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biar kemuliaan Tuhan itu yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu pula dengan anak sekolah minggu yang akan beribadah di pastori bersama dengan guru-guru sekolah minggu mereka Tuhan. Kami mau serahkan mereka, biarlah dari kecil mereka dididik iman dan percaya kepadamu ini boleh terus bertumbuh sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk masa depan mereka pun kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ada sudah. Kita percaya sungguh-sungguh bahwa tidak ada Allah seperti Allah yang kita sembah. Kita akan puji dengan lebih semangat lagi.
Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama. Pasal yang ke-12, 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat pertama sehingga ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian membaca ayat yang genap ya. 2 Korintus pasal 12 ayat pertama sampai dengan 10. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan, aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Silakan. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba yang tahu, dan dia mendengar kata-kata yang atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sehat semua ya? Puji nama Tuhan. Itu harga yang memang menjadi kasih karunia Tuhan. Banyak orang yang dalam kehidupannya itu ya seperti yang Bapak tadi saksikan, hidup itu susah, gitu ya kan? Lalu mau bagaimana? Ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Saya beri tema firman Tuhan hari ini, tetaplah percaya walaupun kita tidak mampu. Aneh ya? Tetaplah percaya walaupun kita tidak mampu. Seperti Bapak tadi nyanyi pujian ya. Nggak sembarangan orang bisa nyanyi seperti itu. Kalau dipoles terus, ya,
itu jadi suara yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa, begitu ya. Ada orang mengetuk not lagu aja gitu ya kan, bisa lari-lari tuh, kayak naik bus dia. Tahu kemana perginya gitu ya. Anak-anak muda tadi memain musik gitu ya kan, keren kan? Itu dong keren gitu ya kan. Kalau di sini ada 10 tim yang bisa main seperti itu, sekali-sekali dilombakan gitu ya kan, jadi perhatian kan oleh banyak orang di sekeliling ini, daerah ini. Dan itu menjadi kesaksian. Ya saudara enggak tahu kan? Tahu-tahu dilongok oleh satu orang sutradara mungkin gitu ya kan, dibuat film misalnya umpama. Enggak tahu hidup itu. Oke? Saya hari ini ya tadi mumpung ada cerita mengenai masalah kopi gitu ya. Jadi saya ini kayaknya temennya ini gitu. Habis ibadah boleh lah Pak gitu ya kan. Rame-rame nanti. Tadinya saya pikir buat gembala aja, tapi gara-gara ada kopi bolehlah sama-sama nanti ini gitu. Saudara tahu nggak ini kue apa nih? Roti ya? Bolu ya. Nah, bolu ini. Kalau dari daerah saya di Bangka sana, ini namanya kue bolu jadul namanya. Saudara tahu nggak ini dibuatnya itu bahan-bahannya apa saja? Terigu, oke, terus gula, telur, mentega ya? Ada mentega nggak ini? Ada ya? Saya juga ragu nih ada mentega apa enggak. Oke, terus apa lagi? Air ya, oke. Telur udah tadi gitu ya kan. Ya barangkali dikasih pewangi misalnya kayak vanila boleh kan gitu ya kan, supaya wangi. Atau mau warna beda misalnya gitu boleh juga dikasih, misalnya umpama warna gitu ya kan, warnanya yang lebih menarik misalnya umpama, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Banyak variasi yang bisa dibuat dari sini, oke? Ini salah satu kue. Kalau kita pelajari ini bahan-bahannya itu yang tadi disebutkan itu ya nggak semenarik ini, betul nggak? Terigu misalnya seperti apa sih gitu ya kan? Saudara kalau lempar ke atas gitu ya kan, jadi tepung begitu ya kan? Kalau saudara dekat situ kepala pada putih gitu ya kan? Di cemek-cemek begini gitu, taruh di pipi gitu ya kan. Itu kayak bedak gitu ya kan. Kalau malam hari saudara lewat pakai begitu gitu ya kan, orang kira setan lagi gitu. Banyak gitu ya kan. Nggak menarik begitu kira-kira gitu ya kan bentuknya. Oke? Dan tepung sendiri gitu dibuat dari apa? Dari gandum misalnya umpama gitu ya kan. Ada juga yang dibikin dari beras gitu ya kan. Ada juga yang dibikin dari apa? Jagung dan seterusnya dan seterusnya. Itu ribet proses tuh. Nah, sekarang kue ini itu tuh gak mudah membuatnya. Walaupun sebetulnya bagi orang yang sudah bisa mudah saja ya. Diaduk gitu ya kan, dicampur ya. Kalau orang yang nggak biasa, kayak saya dulu waktu pertama kali jual martabak gitu ya kan, datang orang 2 langsung ngantri gitu ya kan, saya gemeteran nggak jadi, walaupun saya udah bisa gitu ya. Kalau saudara sambil dengar WA gitu ya, apalagi sambil dengar ibu-ibu gitu ya, kalau bapak bikin kue ini sambil ngomel gitu ya kan, wah ini kue jadi yang buradur ini. Ya, nanti airnya kebanyakan lah gitu ya kan, terus dicetak nggak jadi seperti ini. Kadang-kadang gitu ya, kayak istri saya kalau bikin kue gitu ya kan, sekarang masih mending gitu ya kan sudah. Kalau dulu kalau bikin kue nimpuk anjing mati. Kenapa? Ya itu keras jadinya gitu ya kan. Nggak ngerti dia bikin kue kayak gimana caranya, nggak lembut kayak begini. Percayalah Pak, kalau Bapak makan kopi dari sini gitu kan enak ini. Sekarang jangan ngantuk dulu makanya gitu ya. Jadi proses itu banyak. Ada lagi gitu ya kan kue seperti ini. Jangan khawatir, teman kopi banyak hari ini. Ya, dibentuk seperti ini ya. Ini namanya kue apa? Lapis apa?
Lapis Surabaya. Oke, ada. Oke. Nah, ada lagi yang begini. Nih kue apa nih namanya? Hah? Kue gulung. Oke lah gitu ya kan, saya juga gak tahu. Ada lagi kue begini. Kue apa ini? Bulu kukus ya. Bentuknya indah gitu ya kan. Tapi ini indah kalau sudah dibentuk, kalau sudah jadi gitu ya kan. Lalu ada lagi. Nah, jangan khawatir lah, banyak pokoknya hari ini gitu ya. Ini juga sama ini ya. Oke. Nah, oke. Terus satu lagi nih. Ini yang paling enak nih. Tapi paling susah dibuat deh nih. Ini lapis legit namanya ya, gitu ya kan. Temen kopi enak kan Mbak ya? Jangan khawatir. Yang mau minum kopi nanti cuma kopinya yang nggak ada. Ya, ini dibuat selain adonannya yang susah, itu permainan apinya di dalam oven itu sangat luar biasa sulit. Tadi aja nih, saya pilih-pilih nih gitu ya kan. Ada yang seperti ini bentuknya gitu ya kan, ada yang lebih tua lagi warnanya. Mungkin malah di dalam satu box gitu ya kan, satu loyang itu ya ada berbagai macam variasi begitu kira-kira ya. Kenapa? Permainan apinya sangat sulit sekali ini. Betul. Saya pernah lihat adik saya buat masalahnya ini ya. Kasihan saya lihatnya gitu ya. Selapis, diamin dulu gitu ya, ntar selapis lagi gitu ya kan, sampai segini nih. Kita mesti hargai nih orang yang bisa buat ini nih, luar biasa banget loh ini loh gitu ya kan. Ini saya pilih yang terbaik dan dari semua tadi gitu ya kan, lapisannya itu saya lihat ini yang terbaik, bagus banget, mulus gitu kira-kira ya, indah gitu. Dan ini enggak mudah. Saudara tahu, membuat kue-kue ini itu bukan cuma perlu keahlian, tetapi gitu ya kan, perlu gitu ya kan, itu dipanaskan luar biasa. Nah, kehidupan kita kurang lebih seperti itu. Kita itu ibarat kue yang belum berbentuk. Kue yang belum berbentuk, apalagi masih bayi, anak-anak gitu ya kan. Kita belum tahu kehidupan anak-anak itu nanti seperti apa di kemudian hari. Anak-anak muda juga gitu. Saya jadi satu hari jadi apa ya? Apakah nanti keluarga saya berbahagia? Apakah pacar saya nanti gitu ya kan cantik, tinggi semampai? Anak saya yang laki-laki nomor 2 dari urutan itu kemarin foto pre-wedding. Saya bercanda sama istri saya. Saya bilang Samuel terlalu ganteng ini. Saya bilang gitu dibandingin sama pacarnya gitu ya kan. Dia bilang, kamu jangan ngeledek saya dong katanya gitu. Kok ngeledek kamu? Kenapa? Mentang-mentang saya juga kurang ya gitu. Kamu lebih ganteng dulu katanya. Kita nggak pernah tahu saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita. Ya, dulu saya pernah kasih tahu kalau bisa Samuel cari yang lebih bagus gitu ya kan, lebih baik gitu ya kan, dan sebagainya. Tapi karena pilihan Tuhan, kita nggak bisa memilih gitu ya kan. Tuhan tetapkan dia memiliki seorang pacar yang seperti itu. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita? Kita seperti yang saya bilang tadi, nggak berdaya. Kita ini manusia apa sih? Kita mau jadi apa sih? Saudara tahu, sekarang ini Ratu Inggris sana meninggal tuh. Umurnya berapa? 94 ya? 96 ya? Wah. Raja Charles menggantikan dia, Raja Charles ketiga. Umurnya berapa? 74 kalau nggak salah ya. Dari sejak muda, dari masa kecilnya, dia udah diprediksikan mengganti ibunya. Tapi pada waktu umur 74 tahun, dan dia Raja Inggris yang paling tua naik tahta. Coba bayangkan ya. Saudara tidak tahu kehidupan itu.
Kita nggak berdaya. Tuhan yang menentukannya. Cuma kita harus dan patut ikuti prosedurnya. Kalau seorang ahli membuat ini, bisa nggak tepungnya itu bilang, saya nggak mau, saya tidak mau, saya tidak mau pokoknya. Airnya bilang, saya nggak mau bercampur sama terigunya. Gak bisa, bukan? Itu sebabnya Paulus tadi katakan, di tengah-tengah kelemahanku lah aku kuat. Kenapa? Tuhan yang membentuk. Di tengah-tengah kesulitan kehidupan kita. Yuk kita buka ayat Alkitabnya yang ke-9 tadi yang kita baca, di ayat yang ke-9. Dikatakan apa di sana? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Sebab terlebih aku suka sebab itu aku lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang pertama, Allah menguji kita di tengah-tengah kelemahan kita, ketidakmampuan kita, di titik terlemah kita. Di situ Tuhan uji kita ini di tengah-tengah kesulitan. Mau nggak datang kepada Tuhan hari ini? Ini umumnya ya, umumnya orang malah nunjuk orang. Kita bukannya ingin diproses sama Tuhan, tapi kita ingin memproses orang. Saudara-saudara, banyak di dalam kehidupan kita bukan menunjuk kepada diri kita sendiri. Tuhan, apa maunya Tuhan dalam hidup saya? Tetapi malah nunjuk orang. Kamu harus seperti apa? Makanya kan banyak orang tuh ya, pinter tuh ya kalau nunjuk orang. Ya, pinter banget tuh ngasih tahu gitu ya kan. Tetapi diri sendiri nggak pernah tahu. Ya. Nah itu Tuhan menguji di tengah-tengah ketidakmampuan kita itu. Kita ini siapa? Seperti apa kita? Saudara-saudara, hal kedua yang kita pelajari dari Alkitab yang kita baca tadi, di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 dikatakan, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Karena siapa? Karena Yesus. Di tengah-tengah kita lemah, Yesus kuat. Saudara, selama saudara mengandalkan kekuatan sendiri, saudara akan kecewa. Saudara akan tidak puas diri. Anak-anak muda, selama cuma mengandalkan diri sendiri, itu mudah diruntuhkan oleh keadaan, oleh situasi. Tetapi kalau saudara bergantung harap kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan itu sendiri, Dia tahu, saudara. Saya coba ilustrasikan lagi. Seorang pembuat kue ini, sebelum dia membentuk dan ingin membuat kue ini, dia tahu nggak akan jadi seperti apa? Seorang yang namanya ingin membuat kue, tentu dia tahu dia ingin buat kue bolu misalnya, Mama. Oke? Nggak mungkin dari kue bolu jadinya kue apem. Ya, nggak mungkin, adonannya beda. Dia tahu. Karena apa? Sang penciptanya itu yang membuat. Nah, kehidupan kita itu ada di tangan yang punya kekuatan luar biasa, sumber pencipta.
Dialah Tuhan kita. Nggak ada Tuhan yang seperti Dia. Betul. Tapi Dia tahu nggak? Kita ini sekarang lagi menderita. Sekarang kita ini lagi susah. Sekarang ini kita lagi tidak berdaya. Dia tahu nggak? Tahu. Tapi saudara tahu, saya percaya tuh seorang raja yang namanya Charles, pada waktu dia umur 74 tahun bertahta menjadi raja, saya percaya berbeda pada saat dia menjadi raja umur 35 tahun. Kenapa? Pada waktu umur 35 tahun dia pasti menjadi seorang yang emosionalnya yang belum stabil, betul? Lalu kemudian gitu ya kan, dia memerintah dengan tidak bijaksana mungkin, gitu ya kan. Tapi karena proses hidup, dia melihat orang tuanya, sang ratu, bagaimana dia bekerja sepanjang hidupnya, mengabdikan kepada rakyatnya. Saya percaya dia lebih bijaksana. Saudara, bagaimana hidup kita sekarang? Kenapa Tuhan, hidup saya kok menderita terus? Tidak tahu. Tapi satu hal, kita ada di tangan yang benar, yaitu Tuhan Yesus itu. Jalani saja kehidupan itu. Kapan waktunya Tuhan bebaskan? Gak tahu. Saya pernah cerita kan, aneh gitu ya kan. Di tengah-tengah krisis ekonomi karena pandemi COVID-19 yang melandai begitu terus gitu ya, menukik. Sekarang ini banyak usaha-usaha yang tengkurap, bangkrut, tidak bisa lagi bekerja. Tuhan tolong, ya nggak? Kita nggak pernah tahu. Puji Tuhan, saya berapa tahun Pak bercerita mengenai masalah hutang, betul nggak Pak? Tahun ini Tuhan bebaskan, luar biasa kan? Dan itu bukan uang kecil. Di tengah-tengah situasi seperti kayak sekarang, nggak bisa terpikirkan. Nggak pernah tahu kita bagaimana hidup itu. Kenapa ya? Kalau kita pikir-pikir gitu ya kan, kayak contoh itu mama saya ya, sekarang ini umur 90 tahun. Tadinya kepinginnya gitu ya kan, dia berharap 90 tahun tuh ada ya diundanglah rame-rame begitu ya kan, umur 90. Coba bayangin gitu ya kan. Tapi di tengah situasi yang seperti sekarang nggak bisa, gitu ya kan. Lalu pasti bertanya kan, kenapa? Lalu saya sendiri berpikir begini, kenapa ya? Padahal mama saya itu nggak lagi gitu ya kan punya beban hidup. Anak-anaknya semuanya hidup rukun, damai, secara ekonomi sudah oke. Lalu kenapa ya dia masih hidup seperti sekarang ini? Tiap hari harus konsumsi obat, tiap bulan saya beli obat banyak. Saya kadang-kadang itu kasihan. Karena apa? Tiap hari itu minum obat banyak banget, pagi, siang, malam begitu ya. Lalu Tuhan kenapa izinkan ini masih punya kehidupan seperti itu? Kita nggak pernah tahu, saudara-saudara. Tapi yang saya tahu satu hal adalah begini: selama dia hidup di dunia ini, saya sebagai anak
wajib memberikan belas kasih kepada orang tua ini. Kenapa? Itu kesempatan yang Tuhan berikan dan langka. Nah itu kan, bagaimana kita menyingkapi kehidupan itu kalau kita seakan-akan tidak berdaya tadi? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana hidup ini? Kalau melihat tetangga rasanya kok enak-enak aja ya, nggak pergi ke gereja, tapi kok kayaknya kehidupannya lebih enak. Melihatnya orang lain, ya, bukan fokus kepada diri sendiri. Tuhan, coba cari tahu sekali-sekali apa yang Tuhan inginkan buat saya dalam hidup ini. Kalau saudara tahu jawabannya, saudara akan melangkah tegap. Blak, 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 blak. Saudara tidak tahu ya, tapi saya memandang ini Pak Paran ini sebagai rekan kerja dalam Tuhan itu luar biasa banget. Tadi Ibu Rita tadi, coba Bapak Ibu perhatikan, ya kan? Kayak umur masih 25 tahun kan? Gitu ya kan? Saya cukup surprise loh. Bodinya langsing, maaf ya Pak ya. Ini nggak maksud apa-apa Pak, gitu ya. Masih indah gitu ya kan, dipandang gitu ya kan, memelihara gitu ya kan, kondisi tubuhnya dengan luar biasa gitu ya kan. Tapi ini pasti gara-gara paparan juga gitu ya kan. Kalau nggak diingatkan makan melulu kan, jadi gembrot kan ya kira-kira. Tapi puji Tuhan ya, padahal anaknya udah dewasa gitu ya kan. Coba Pak kalau jalan sendiri, hati-hati Pak, itu bisa dijamret orang itu gitu ya kan. Waduh, itu mesti didampingi terus. Saudara lihat, kehidupan itu mesti kita lihat betul-betul. Sebetulnya di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, apa yang Tuhan inginkan sih? Ini contoh ya. Ini adik ini ya, kan enak dilihat langsing segala macam gitu ya kan. Kira-kira 30 tahun lagi tubuhnya bisa seperti ini lagi nggak? Kalau misalnya umpama ya satu hari kita bisa lihat gitu ya kan, dia 30 tahun lagi seperti kayak Ibu Rita tadi gitu. Wah, luar biasa ya gitu, puji Tuhan. Itu dimulai dari kapan? Sekarang ini. Pelihara gitu ya kan, jaga sehat itu seperti apa? Bukan. Tuhan bukan cuma hanya sekedar Tuhan yang membentuk, tetapi ingin dibentuk kitanya gitu loh. Itu penting. Sehingga pada akhirnya orang bisa melihat, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Istri saya umur sekarang ini, tahun ini masuk 60 tahun ya. Dia sudah pensiun, tapi dia karena udah terbiasa kerja, rasanya kalau di rumah aja nggak betah gitu. Makanya gitu ya kan, dia berdoa supaya dia ingin kerja lagi gitu. Kemarin datang gitu ya kan, temannya telepon, kamu mau nggak jadi kepala sekolah gitu ya kan. Dia bimbang lagi gitu ya kan. Ini jangan-jangan gara-gara saya yang meminta, saya mau bekerja Tuhan, bukan karena Tuhan yang mau begitu. Dia agak khawatir mengenai masalah ini gitu. Saya bilang, kamu pikirkan baik-baik, umur kamu bukan lagi umur yang muda ya, mudah stres ya, mudah capek gitu ya kan, dan sebagainya. Coba kamu pikirkan deh. Dia bilang dia ingin memakai uang yang bebas dari hasilnya sendiri. Silakan, saya bilang gitu. Saya bilang, padahal dalam kehidupan ini gitu ya kan,
apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, itu mah nggak bisa memuaskan kita. Itu, saudara kalau makan kue ini dengan nanti kopi, enak rasanya, betul ya? Tapi minggu depan pengen lagi, betul nggak? Nggak pernah puas kan, gitu ya kan? Apalagi enak nih, minggu depan gantian yang beli ya. Jadi hidup itu seperti itu, nggak pernah ada puasnya, kapanpun waktunya. Bagaimana kita menyingkapi hidup ini? Ini penting, saudara-saudara. Yang ketiga, di dalam Matius pasal 9 ayat 35, Yesus melenyapkan kelemahan dan penyakit kita. Luar biasa banget. Ya, Dia yang melenyapkannya dan penyakit kita pun disembuhkannya. Dialah sumbernya. Jadi bukan kita, bukan manusia, bukan apa yang ada di dunia ini, tapi Tuhan kita. Nah, yang keempat, Matius pasal 8 ayat 17, bahwa Yesuslah yang memikul kelemahan dan penyakit kita. Dia yang menanggung, Dia yang menyembuhkannya, Dia yang memikul kelemahan kita. Sekarang ketidakberdayaan kita, kelemahan kita apa? Kita tinggal urai aja satu-satu. Mata kita, mungkin penciuman hidung kita, mulut kita gak pernah diem mungkin, gitu ya kan. Pikiran kita ingin itu, ingin ini, gak pernah ada habisnya, gitu ya. Saudara-saudara, semua itu apa yang kamu pikirkan di dunia. Kata Tuhan, pikirkanlah hal-hal yang di surga sana. Kenapa? Itulah yang memuaskan jiwa kita. Itu sebabnya makanya kan setiap hari Minggu kita pergi ke gereja. Kenapa? Itu yang memuaskan jiwa kita. Pokoknya kalau nggak pergi rasanya ada kurang aja. Kayak Bapak tadi ya, kalau nggak berdoa rasanya kurang, Pak ya. Pokoknya saya harus berdoa. Begitu ya. Cari kerajaan Allah. Cari Tuhan kita. Saudara-saudara, ada banyak masih gitu sebetulnya yang dalam catatan saya. Tapi satu hal yang paling penting adalah proses. Bagaimana kita menghargai sebuah proses? Kenapa? Proses itu yang akan membawa kepada kehidupan kita yang lebih baik. Proses. Cuma kalau saudara diproses oleh Tuhan, tentu nggak bisa berdiam diri, ya kan? Kayak terigu tadi, waktu diaduk dia pasti ikut tuh, ya kan? Kalau waktu dicampur gula, dia juga pasti ikut larut, begitu ya, sama-sama. Jadi bercampur air, ya dia ikut. Jadi nggak bisa enggak. Kita dalam kehidupan ini, apakah seperti itu? Proses ini penting. Dan ingat ya, kue ini tidak sama kue ini. Tidak sama kue ini, beda-beda ya. Itu sebabnya makanya jangan lihat kiri, kanan, depan, belakang. Lihat diri kita. Tuhan inginkan kita jadi apa? Ada orang yang suaranya bagus jadi pemenang Indonesian Idol. Tapi pemenang Indonesian Idol pertanyaannya apa semua orang? Enggak begitu kan? Cuma satu orang kan yang paling menjadi juara nomor satunya. Nah, saudara-saudara, ada juga pertandingan olahraga. Ada yang bisa memenangkan piala emasnya, tetapi ada yang bisa bersama-sama, sehingga akhirnya mereka menjadi pemenang bersama. Tapi gak semua orang sama.
Setiap orang punya proses kehidupan berbeda-beda. Ya, kenapa saya jadi kue apem ini? Ya, kalau jadi kue ini kan lebih indah gitu, misalnya umpama gitu ya kan. Banyak orang kan seperti itu. Ada yang udah dibentuk bagus seperti ini, pingin jadi seperti ini gitu ya kan. Ada banyak. Tetapi sesungguhnya Tuhan yang tahu. Saudara ingin dijadikan seperti apa? Cuma hanya saudara nggak pernah tahu saja kalau melirik kiri kanan depan belakang bagaimana proses orang itu. Saya ada punya teman, saya tidak sebut namanya, tapi paparan juga tahu. Kalau dia melayani Tuhan, ya, satu hari pernah dia sampai tidak punya uang, tapi orang ini hebat. Ya, dia jual mobilnya, dia bantu itu gitu ya kan untuk pelayanan. Jual mobil loh untuk bantu pelayanan. Tapi Tuhan buat dia luar biasa. Saat ini dia menjadi orang yang hebat. Kalau kita barangkali tunggu dulu, keluarga saya kan perlu diperhatikan juga, gitu ya kan. Boro-boro ngebantu pelayanan di sana, gitu ya kan. Keluarga saya dulu, bener gak? Nggak salah kan? Tetapi berbeda saudara-saudara. Tiap orang dipanggil oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan berbeda. Kita cuma hanya tidak bisa dikte kehidupan kita, ya. Tuhan, saya kepingin kalau bisa jangan lalui saya dari penderitaan. Tidak bisa. Karena apa? Pemilik kehidupan itu adalah Tuhan sendiri. Dia yang memproses kita begitu rupa sehingga jadi siapa kita. Hari ini kita belajar bagaimana hidup itu. Kita di dalam bergereja nggak mungkin dibentuk sama, nggak mungkin, ya. Kalau misalnya umpama gitu ya kan sama, minggu besok kita datang ke sini rame-rame, semuanya pakai batik. Minggu besok lagi pakai baju kotak-kotak. Minggu besoknya lagi datang pakai baju biru semua, gitu. Nggak mungkin kan? Tapi bisa nggak ada yang sama? Bisa. Buktinya saya nggak janjian hari ini dengan Pak Paran pakai batik. Bapak, Pak Indra tuh sama Bapak ini pakai baju biru sama, gitu ya kan? Nggak ada yang bisa menentukan, tapi Tuhan tahu. Nah, kehidupan kita begitu. Di dalam hidup ini kita perlu penyerahan bahwa hidup kita ini sedang diproses oleh Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Saat itulah kita selesai tugasnya. Tapi sebelum itu kita terus akan diproses begitu rupa. Ya, ada teman saya yang bilang katanya kita ini bisa jadi pahlawan kalau kita itu udah meninggal. Nggak bisa dalam hidup ini kita jadi pahlawan kesiangan. Kita ini bebas dari penderitaan setelah lari 2 kali 1 meter katanya gitu. Nah disitulah kita bebas. Selama itu kita pikir nanti ya kalau anak-anak udah selesai sekolah kita udah bebas. Bener nggak? Nggak begitu. Anak-anak saya udah lama selesai sekolah, tapi tetap aja sampai hari ini. Nanti kalau misalnya umpama mereka udah berkeluarga, udah bebas. Nggak begitu. Teman saya bilang, gara-gara pembantu aja di rumah, asisten rumah tangga, itu 1 hari dari pagi sampai malam lapor ke sakuping saya ini. Dia bilang saya kepingin nggak denger, tapi itu datang oleh anaknya.
yang membuat dia tidak damai. Ya Bu? Kalau kita tunggu mati dulu berarti selalu menderita dong Pak. Bagaimana? Kalau minta selesai katanya tunggu mati dulu berarti sama dengan bohong kan menderita terus gitu jadinya. Iya, jadi pokoknya kalau kita belum mati ya belum selesai lah tugasnya. Tapi kalau sudah Tuhan panggil ya selesai tugasnya, digantikan sama yang lain lagi. Kira-kira begitu. Oke, ya. Jadi hidup ini perlu kita waspadai. Kenapa? Tuhan bentuk. Tuhan bentuk bukan saat kita sudah menjadi kue seperti ini, indah sudah gitu ya kan. Tetapi saat mana kita sedang belum jadi apa-apa, diproses oleh Tuhan, sehingga akhirnya gitu ya kan terbentuk indah gitu ya kan. Tapi setelah indah ini kan jadi berkat bagi banyak orang, betul nggak? Nah, nanti salah satunya adalah kopinya saya nggak tahu, belum ada kali. Ya, tapi yang jelas itulah firman Tuhan hari ini berbicara mengenai masalah walaupun di tengah-tengah ketidakberdayaan kita wajib ikuti proses Tuhan sampai saatnya Tuhan buat indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada siang hari ini Tuhan sudah sampaikan isi hati Tuhan lewat firman Tuhan yang dibicarakan. Kami tahu sekarang Tuhan, walaupun di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, Tuhan hadir, Tuhan ada. Bahkan Tuhan, kami lebih suka bicara mengenai kelemahan kami, karena di situ kami kuat. Karena disitulah Tuhan hadir, Tuhan bersama dengan kami menjalani hidup ini, merangkai kami, merendah kami, sehingga kami boleh menjadi sebuah karya Tuhan yang indah, sehingga berkat-berkat Tuhan itu boleh kami sampaikan kepada banyak orang untuk menjadi saluran berkat. Bapa, Tuhan berkati setiap jemaat-Mu sekarang yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Apapun keadaan mereka, bagaimanapun situasi mereka, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami masing-masing. Bahkan Tuhan, kami adalah biji mata Tuhan, bahwa Tuhan menolong kami, memberkati kami, sehingga berkat-berkat Tuhan itu turun atas kami sekaliannya. Jadikan kami permata-permata Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan bagi kami sekaliannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Walaupun hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Tuhan terus berbicara dalam hati kami masing-masing. Berkati Tuhan Yesus setiap jemaat yang mendengar. Berkati pelayan-pelayan-Mu hari ini yang bertugas. Demikian juga Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Paran Sakiu STH. Tuhan memberkati di dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa di dalam pelayanan hamba-Mu ada sesuatu rencana Tuhan yang besar yang Tuhan akan buat bagi hamba-Mu ini. Tuhan menolong agar supaya Tuhan beri hikmat bijaksana dan berkati supaya sungguh boleh menjadi Tuhan Yesus berkat bagi banyak orang di mana-mana tempat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sekali lagi semuanya ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
di masa-masa yang akan datang. Biarlah keadaan kami makin hari makin baik, makin hari makin bersinar, makin hari makin mempermuliakan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami serahkan untuk anak Pak Puji yang baru lahiran, kami serahkan untuk anak Pak Matius, kami serahkan juga kandungan Ibu Sani ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan yang beracara melalui anak-anak sidang jemaat-Mu di tempat ini. Lahirlah generasi yang takut Tuhan, lahir generasi yang diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Dari tempat ini suatu saat akan muncul orang-orang hebat dalam bidang masing-masing, karena kami mengandalkan dan berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Sertailah dalam perjalanan pulang, sertailah kami di sepanjang minggu yang akan datang, dan pertemukan kembali kami di tempat ini dalam keadaan baik, dengan sukacita, dengan semangat untuk memuji memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.